Halo Sobat Mindo, kali ini Mindo akan membagikan tips dan trik cara mendapatkan beasiswa hingga lolos seleksi. Nah, kalian pasti udah pada penasaran kan? Dan pastinya ingin tahu apa aja sih tips dan trik mendapatkan beasiswa hingga lolos seleksi? Sebelumnya, jangan lupa untuk siapkan kertas dan ballpoint sambil menyimak serta mencatat informasi penting berikut ini ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel YouTube Kampus Indonesia ya, agar nggak ketinggalan nih berita serta informasi dan konten-konten menarik lainnya. Dimulai dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang peluang beasiswa. Jangan ragu untuk mencari tahu mulai dari jenis beasiswa, kualifikasi yang dibutuhkan, program studi yang ditawarkan, hingga deadline beasiswa itu sendiri. Dan jangan lupa untuk mempelajari prosedur, prasyarat, dan seluk-beluk lainnya dari setiap beasiswa, baik itu beasiswa kuliah luar negeri maupun dalam negeri, karena masing-masing memiliki ketentuannya sendiri. Untuk website yang terpercaya terkait informasi beasiswa sendiri, kamu dapat melihat di info.beasiswa.org, rumahbeasiswa.com, beasiswaunggulan.diknas.go.id, dan ada juga situs lainnya, yaitu aboutscholarship.com. Setelah itu, kita perlu untuk membuat daftar beasiswa yang akan kamu apply. Buatlah spreadsheet untuk mempermudah pencarian dan pengkualifikasian beasiswa. Kalau kamu mendaftar lebih dari satu beasiswa, ada baiknya kalau kamu juga menyusun perencanaan waktu. Tuliskan jadwal pendaftaran, batas akhir pengumpulan, proses seleksi, sampai ke tanggal pengumuman tiap-tiap beasiswa yang kamu daftarkan. Dengan begitu, kamu bisa memastikan dan menepati prosedur sesuai jadwal masing-masing beasiswa. Pastikan Sobat Mindo sudah mengetahui maksud dan tujuan beasiswa sebelum menyesuaikannya dengan apa yang Sobat Mindo butuhkan. Contohnya, jika Sobat Mindo ingin mengambil beasiswa riset atau penelitian, beasiswa atletik cabang olahraga tertentu, atau beasiswa program studi tertentu, lalu miliki pengalaman yang relevan dengan bidang studi yang Sobat Mindo ingin pelajari ke depannya. Contohnya, jika Sobat Mindo ingin melanjutkan bidang International Education Development, maka Sobat Mindo harus punya pengalaman di bidang pendidikan sebelumnya. Hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri serta nilai tambah bagi pihak penyelenggara beasiswa. Semakin sesuai kriteria calon penerima beasiswa dengan kebutuhan dan kondisi Sobat Mindo, maka kesempatan menembus beasiswa yang dituju akan semakin besar. Selain itu, sebelum mulai melamar beasiswa, akan lebih baik jika Sobat Mindo memahami organisasi penyedia beasiswa itu sendiri. Pahami serta apa visi dan visi mereka, serta cari tahu juga hal-hal apa yang sepertinya menjadi concern organisasi tersebut. Identifikasi semua informasi yang Sobat Mindo dapat tentang organisasi dan buat aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting juga bagi Sobat Mindo untuk tahu bagaimana cara mereka mengevaluasi para kandidat pelamar beasiswa loh. Seseorang yang ingin mendapatkan beasiswa tentunya harus memiliki keunggulan dibanding yang lainnya. Salah satu kiatnya adalah dengan terlibat aktif dalam kegiatan sejak sedini mungkin. Mengikuti ekstrakurikuler saat di SMA, menjadi anggota OSIS, dan kegiatan organisasi lainnya selama kuliah sudah menjadi hal standar bagi pelamar beasiswa. Namun, jika kamu belum sempat melakukannya selama sekolah dulu, jangan berkecil hati. Kamu masih bisa menjadi volunteer dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menciptakan inovasi, dan melakukan riset, maupun tampil dalam ajang kreasi atau budaya. Hal-hal ini akan menambah nilai plus kamu untuk diterima. Curriculum vitae adalah gambaran rinci tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kualifikasi, prestasi, dan segala yang telah dicapai. Tuangkan kreativitas Sobat Mindo ke dalam CV, namun tetap sesuaikan dengan format yang dikehendaki instansi yang Sobat Mindo lamar ya. Tak hanya perihal desain,
CV juga harus informatif agar asesor mudah mengenal dan menilai diri Sobat Mindo. Sebelum mengejar beasiswa, Sobat Mindo alangkah baiknya juga memperkaya portofolio di dalam CV dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi kampus hingga mengikuti perlombaan dan seminar. Selain itu, bisa juga kegiatan di luar kampus seperti berwirausaha, menjadi relawan, dan sebagainya. Lalu, buatlah esai yang dapat meyakinkan pemberi beasiswa bahwa Sobat Mindo lah orang yang tepat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan tersebut. Sebenarnya beberapa lembaga yang memberikan beasiswa luar negeri tidak mewajibkan pelamarnya menulis esai sebagai syarat mendapatkan beasiswa. Akan tetapi, jika Sobat Mindo melampirkan esai dalam portofolio CV, tentu akan mendapat nilai lebih. Esai bisa berisi pengalaman menonjol apa yang pernah dilakukan, kehidupan dan aktivitas kampus yang dijalani. Dan jangan lupa beri argumen kuat mengapa Sobat Mindo pantas mendapatkan beasiswa tersebut. Melalui esai pribadi yang Sobat Mindo buat, asesor akan menilai Sobat Mindo sebagai pribadi yang positif dan produktif. Menunjukkan kemampuan yang tidak diminta adalah salah satu cara menonjolkan diri. Selanjutnya, dan tak kalah penting, Sobat harus punya visi berkarya untuk orang banyak ke depannya. Misalnya, Sobat Mindo mau ambil studi kedokteran, maka sesudah lulus, Sobat Mindo harus punya visi menjadi dokter yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena lembaga yang memberimu beasiswa secara tidak langsung seperti sedang berinvestasi padamu dan ingin ke depannya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat dengan modal keilmuan tersebut. Poin ini harus Sobat Mindo pikirkan matang-matang dan sudah jelas di saat masuk ke tahap interview. Proses penyaringan beasiswa memiliki tahap yang berbeda-beda. Setelah berhasil lolos tahap administrasi, biasanya tahapan selanjutnya adalah interview atau tes wawancara. Di tahapan ini, Sobat Mindo akan berhadapan langsung dengan banyak pihak. Tak sedikit orang yang gagal pada tahapan ini karena grogi atau kurang percaya diri. Oleh karena itu, sebelum menjalani tes wawancara, sebaiknya Sobat Mindo memperbanyak latihan berbicara yang benar dan tepat agar terbiasa dan tidak kaget yang berakibat cara berbicara menjadi terbata-bata. Bekali juga diri Sobat Mindo dengan informasi tentang bidang studi yang Sobat Mindo pilih, sehingga Sobat Mindo bisa memberikan jawaban yang matang atas pilihan jurusan tersebut. Nah, itu dia 6 tips penting buat Sobat Mindo agar mendapatkan beasiswa bahkan lolos seleksi. Sudah melakukan hal di atas, tapi tetap tidak ada satupun beasiswa bisa Sobat Mindo tembus. Tidak masalah, persiapkan mental untuk apapun yang terjadi karena untuk mendapatkan beasiswa memang cukup sulit. Kesempatannya tidak akan tertutup meskipun kamu sempat menemui kegagalan. Terus coba lagi dan lagi. Daripada kecewa berlarut-larut, jadikan pengalamanmu sebagai pelajaran. Siapa tahu hikmah yang bisa Sobat Mindo ambil bisa membawa menuju kesuksesan untuk beasiswa selanjutnya. Ingat, beasiswa hanyalah untuk mereka yang selalu berusaha dan pantang menyerah.